Salam, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Bertahan Sampai Akhir. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Suatu saat saya menyaksikan perlombaan lari maraton. Terjadi peristiwa lucu. Saat wasit memberi aba-aba, tanda mulai, seorang pelari berlari cepat sekali, meninggalkan teman-temannya. Dia melesat jauh ke depan. Sorak-sorai penonton terdengar riuh. Saat pelari lainnya baru mencapai setengah putaran, dia sudah melewati putaran pertama. Namun memasuki putaran kedua, dia kelelahan, lalu berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Wajahnya pusat pasi, nafasnya tersengal-sengal, muntah-muntah, dan tidak mampu berjalan lagi. Akhirnya dipapah ke pinggir stadion. Penonton pun tertawa. Rupanya dia pelari pemula yang tidak tahu teknik lari maraton, yang harus bisa mengatur nafas, energi, dan stamina. Dia berambisi menang, akhirnya tidak dapat bertahan sampai garis akhir. Hal yang sama bisa juga terjadi dalam pelayanan rohani. Terkadang seseorang amat bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Apakah itu salah? Oh tidak. Justru sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Namun, kita juga harus belajar mengatur semuanya dengan baik, agar tidak sampai kehabisan napas dan stamina, sehingga gagal di tengah pelayanan. Ada beberapa pengalaman yang sungguh-sungguh terjadi, yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ada sekelompok pengusaha Kristen rindu dan siap berkorban demi melayani Tuhan. Mereka membentuk wadah dan sepakat mengadakan KKR setiap bulan. Rencana, kegiatan, dan anggaran pun disusun. Target peserta lebih dari 500 orang dan akan diundang pembicara Kristen handal. Anggaran ditaksir 7-10 juta per kegiatan untuk sewa gedung, brosur, spanduk, snack, tiket, akomodasi, dan persembahan kasih atau PK pembicara. Biaya ditanggung bersama. Acara perdana sukses. Acara berikutnya pun sukses. Tapi ketika situasi ekonomi mulai sulit, mereka tetap memaksa diri. Padahal kegiatan ini tidak tahu kapan akan berakhir. Akhirnya, satu demi satu mulai mundur. Kegiatan itu pun berhenti karena kehabisan dana dan semangat. Sayang sekali, padahal kegiatan itu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kegiatan seperti itu ibarat lari maraton, tapi dengan waktu tanpa batas. Karena itu harus didukung kemampuan donatur membiayainya dalam jangka panjang. Jangan memaksa diri. Pengeluaran sehemat mungkin, sponsor harus banyak, kegiatan jangan terlalu sering. Jika itu diperhitungkan, saya yakin kegiatan itu masih berlangsung sampai saat ini. Ada lagi seorang pengusaha Kristen berkomitmen menjadi donatur bagi para pendeta. Mula-mula dia amat bersukacita dalam pelayanannya itu. Namun karena terkenal suka membantu pendeta, mulailah banyak pendeta berdatangan ke kantornya. Ada yang membawa proposal pembangunan gereja, minta bantuan anak atau istri sakit atau melahirkan, minta biaya anak sekolah, dan lain-lain. Mulailah dia kelabakan karena datang banyak sekali orang hampir setiap hari. Suatu hari saya ke kantornya. Dia sedang marah-marah pada seorang pendeta. Di bangku depan terdapat banyak orang mau bertemu. Melihat saya, dia segera memanggil,
dan tamunya disuruh menunggu di luar. Saya bertanya, "Kok marah-marah? Ada apa, Pak?" Dia bilang, "Lihat di depan itu, para pendeta berderet minta bantuan." Saya berkata, "Kalau Bapak mau membantu, bantulah. Kalau keberatan, katakan saja, jangan marah-marah. Jangan memarahi hamba Tuhan, Pak. Karena Tuhan tidak berkenan." Dia terdiam. Sahabat saya itu orang yang amat baik dan penuh perhatian kepada para pendeta dan banyak memberi bantuan. Tapi karena tidak bisa mengatur napas dan stamina rohaninya, dia stres dan akhirnya memuntahkan kata-kata yang tidak baik. Ada seseorang, dia mempunyai karunia memberi, tapi dalam memberi, dia bertindak bijak, tertib, rasional, dan tidak emosional. Dihitung dulu biaya rumah tangga, investasi, pendidikan anak, kiriman untuk orang tua, cadangan, dan tabungan. Lalu dia sisihkan sebagian dana untuk membantu pendeta. Lalu dia mulai dulu dari beberapa orang pendeta semampunya. Ketika Tuhan memberkati usahanya, dia meningkatkan bantuan untuk pendeta lainnya. Bantuan itu umumnya diberikan melalui orang lain yang dipercaya, tanpa berhubungan langsung dengan pendeta yang dibantunya. Terkadang dia juga memberi bantuan lain, namun tidak rutin. Sampai sekarang pelayanannya sudah berjalan bertahun-tahun dan masih berlanjut. Dia tidak mengharapkan pujian, tapi memberi dengan sukacita, tanpa beban. Tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk, tidak stres. Saya melihat dia semakin diberkati, baik rohaninya maupun jasmaninya. Dalam perjalanan kehidupan rohani, saking semangatnya, terkadang kita bertindak berlebihan tanpa perhitungan. Akibatnya kita sering terjatuh karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Namun bukannya sadar, tapi kita malah menghujat orang lain dan bahkan menghujat Tuhan, sehingga berakhir dengan kegagalan. Jangan sampai kita mulai melayani Tuhan dengan penuh sukacita, tapi berakhir dengan kepahitan. Marilah bertahan sampai akhir hidup kita dan raihlah kemenangan bersama Tuhan. Alangkah indahnya saat mendengar Tuhan menyambut kita. "Hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 21. Tuhan memberkati. Amin.